Halo teman-teman engineer, hari ini kita akan ngebahas tentang trafo distribusi pada gedung bertingkat teman-teman. Pada umumnya biasanya trafo itu dibagi menjadi dua ya, trafo step up dan trafo step down. Nah, trafo step up itu fungsinya untuk menaikkan tegangan, sedangkan untuk trafo step down adalah untuk menurunkan tegangan. Namun di video kali ini adalah trafo step down, di mana lilitan primer adalah tegangannya 20 kV dan lilitan sekunder tegangannya itu adalah 400 volt ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian trafo ini adalah biasanya ada inti besi ya di dalam sini nih. Ini di trafo ini adalah inti besi sama ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, untuk sisi primer itu biasanya tegangan input ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kumparan primer. Nah, kemudian kumparan sekunder itu yang sini ya, yang basingnya tuh tegangannya itu 400 volt. Oke. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini untuk RST-nya itu dia ada simbol ya teman-teman ya. Nah, untuk R-nya itu ini kita bisa lihat ya, 1U berarti ini adalah R. Kemudian ada 1S ya. Ini 1V maksudnya dan 1W berarti adalah T. Nah, untuk bagian-bagian trafo itu biasanya ada basing ya. Basing untuk low voltage sama sisi high voltage-nya ya teman-teman, kita bisa lihat. Kemudian ada DGPT-nya. Nah, detection gas pressure temperatur, ini DGPT-nya teman-teman ya, yang center yang laser merah ini saya menggunakan laser merah. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada tap changer. Nah, di sini ada tap changer ya teman-teman. Nah, ini adalah tap changer untuk mengatur tegangannya teman-teman yang diinginkan. Kemudian di sini ada oli ya. Jadi untuk trafo ini media pendinginnya adalah oli teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk perbedaan sisi tegangan high voltage dan low voltage kita bisa lihat dari warna kabel isolator. Nah, isolasinya ini untuk high voltage dia isolasinya itu warna merah, kita bisa lihat. Kemudian untuk yang tegangan sisi 400 volt atau 380 di isolasi kabelnya itu dia kita bisa lihat ada warna hitam, warna kuning ya, warna merah dan warna biru. Oke, kita bisa lihat. Nah, kalau untuk RST-nya kita bisa lihat di sini. Biasanya ada piloknya atau diisolasi tergantung dari sisi projectnya. Sama di sininya teman-teman ya. Ini ada nih ya. Ini ada di saya laserin, berarti ini kita bisa lihat RST-nya itu yang mana. Ini untuk sisi high voltage-nya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ini harus di preventif sebenarnya, cuma belum ya. Nanti akan schedule-nya dikit lagi sih mau di preventif. Nah, kemudian untuk sisi low voltage-nya kita bisa lihat ya. Ini untuk sisi low voltage-nya. Jadi untuk pasa R kita bisa lihat ya. Ini pasa R itu biasanya dia itu ini nih yang warna merah. Ya, dia ada 3 kabel ya, yang nanti outgoingnya ini lari ke LVMDP ya teman-teman, low voltage main distribution panel. Kemudian untuk sisi S itu untuk isolatornya itu warna kuning, dan untuk sisi T isolasinya itu warna hitam ya. Nah, di sini yang warna biru ini adalah sisi netral teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya untuk terminalnya, kita bisa lihat perbedaannya beda sekali ya untuk yang sisi high voltage dan low voltage. Nah, di sini juga ada ya, ini ada labelnya. Di sini ada 2U untuk R, kemudian 2V ya. Ini harusnya di sini dan 2W ya. Jadi saya lihat yang atasnya. Jadi di atasnya itu kayak begini. Ya, teman-teman. Nah, ini kayak gini. Kemudian di sini ada detection DGPT ya, deteksi gas pressure temperatur. Nah, ini saya mau jelasin teman-teman. Ini sebenarnya udah sering banget saya jelasin. Jadi di sini ada temperatur suhu ya teman-teman ya. Nah, ini yang warna merah ini adalah temperatur suhu yang pernah dicapai ya. Untuk saat ini temperaturnya itu ya kurang lebih 57 ya teman-teman ya. Ini 57 yang warna merah sama warna hitam sama 57. Terus di sini ini adalah level dari olinya teman-teman yang warna merah. Ini ada 2 ya, yang satu yang di atas sama ini. Nah, ini level olinya kita bisa lihat, berarti ini masih bagus, masih dalam keadaan full ya. Kemudian di sini ada fleksibel ya. Ini yang fleksibel putih ini adalah groundingnya teman-teman ya. Jadi kenapa netral ini dikasih grounding? Karena ketika ada
arus netral yang ada netralnya dialiri arus, harusnya kan netral itu kan 0 ya nilainya ya. Maka ketika netralnya dinilai ada nilainya, maka nilai yang di netral itu akan dibuang oleh si grounding ini teman-teman ya. Jadi harusnya netral itu 0, tapi karena di netralnya itu ada nilai, maka akan dibuang oleh si grounding ini teman-teman. Nah kemudian ada kabel juga nih yang masuk ke DGPT ya. Nah kabel ini, yang kabel NIM ini yang nanti larinya ke sisi TM, tegangan menengah ya, atau MVMDP ya, medium voltage main distribution panel. Nanti jadi si trafo ini dia nggak ada CB-nya, nggak ada circuit breaker. Jadi nanti kalau over temperatur atau overheating, nanti dia akan tripnya di sisi kubikel TM gitu teman-teman ya. Nah kemudian di sini ada tadi yang saya bilang tap changer. Nah tap changer ini fungsinya untuk mengatur si output dari tegangan maupun input tegangan. Nah untuk settingan tap changer saat ini adalah angkanya 3. Kita bisa lihat dari mana, dari arah panah nih. Nah untuk melihat tegangannya itu di mana kita bisa lihat di nameplate di sini teman-teman. Jadi di sini ada nameplate-nya. Nah kapasitas trafo ini adalah 630 kVA. Nah untuk melihat tap changer yang 3 itu kita bisa lihat dari sini ya. Nah yang 3 ini berarti tegangan untuk high voltage-nya itu adalah 20 kV. Nah kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi kenapa di sisi primer ya atau inputannya itu dia masuknya cuma 3 kabel ya, nanti nolnya itu dikeluarkan di sisi delta, sisi starnya teman-teman. Jadi kalau primer itu ya atau innya itu adalah rangkaian delta, kemudian untuk rangkaian outputnya itu adalah star, dimana di titik tengahnya ini akan menghasilkan si nol atau netral. Makanya untuk output dari si trafo ini dikeluarkan 4 kabel teman-teman ya. Nah ini adalah merek Trafindo teman-teman. Nah untuk simbol trafo nih kayak gini simbolnya, terus kapasitasnya. Nah ini kita baca ya. Jadi number of pass-nya itu adalah 3 pasa. Untuk frekuensi 50. Jadi satu gelombang itu, jadi selama 1 detik adalah menghasilkan 50 gelombang. Bayangin 1 detik berarti 50 gelombang. Terus rate capacity-nya nih itu adalah 630. Ini apa? Berarti kVA-nya teman-teman ya, kilovolt ampere. Nah ini kan speknya 630. Kemudian voltage, high voltage-nya nih berapa tegangannya? 20 kV atau 20.000 volt. Kemudian untuk voltage-nya nih low voltage 400 ya, 400 volt. Kemudian untuk current-nya itu ampere ya, arus. Nah untuk sisi high voltage nih kelihatan nggak ya? Nah untuk high voltage-nya itu berapa? 18 ampere. Nah kok kecil? Ya karena tegangannya yang tinggi. Kemudian untuk low voltage kebalikannya ya teman-teman ya, tegangannya 400 namun arusnya yang tinggi 909.32. Kemudian apa nih? Short circuit impedansi. Nah impedansinya ini 4, jadi short circuit ya. Jadi kayak short circuit itu kan artinya sebuah lintasan yang saling bertemu. Nah itu jadi short. Nah kemudian isolation class, ini adalah kelas A, bagus berarti ya teman-teman ya. Kemudian manufakturnya nih 2021, ini ada standarnya nih IC. Kemudian tipe coolingnya nih onan, berarti kan oil ya teman-teman ya. Terus vektor grupnya nih DYN5, kemudian di sini oilnya itu 380 untuk beratnya ya, weight of oil, kemudian total transformator weight-nya tuh 1770 kg. Nah ini adalah rangkaiannya teman-teman ya, yang sisi delta adalah segitiga dan sisi starnya adalah bintang ya teman-teman ya. Terus sebenarnya udah sering saya bahas ya teman-teman ya. Nah ini saya remind aja ya. Kemudian untuk sisi tripnya ini sebenarnya kita bisa adjust ya teman-teman. Jadi ini ada tripnya, kita bisa lihat untuk temperatur alarm itu di 85 teman-teman. Di sini kelihatan ini ada 85 ya. Kemudian di tripnya itu 95. Jadi di sini untuk kita bisa setting menggunakan test fan sebenarnya teman-teman ya, untuk temperaturnya ya. Oke. Jadi bagian trafo ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah inti besi ya, sama kumparan primer dan kumparan sekunder. Dimana kalau kumparan primer itu simbolnya itu NP,
dan kumparan sekunder itu simbolnya itu NS teman-teman ya. Nah biasanya trafo ini digunakan di gedung-gedung teman-teman. Untuk trafo step up maupun trafo step down ya, kalau perbedaannya itu trafo step up itu biasanya kumparannya itu kumparan primer ya, jadi yang ini itu lilitannya lebih sedikit teman-teman dibanding kumparan sekunder ya. Jadi kalau kita bisa bilang, kalau untuk yang step down kumparan si primernya itu ya dia banyak, namun untuk sekundernya itu yang sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ya terus apalagi ya, paling kalau mau drain ada olinya di sini di bawah biasanya. Nah terus ada groundingnya juga nih yang di bawah. Nah ini buat drainnya, terus ini ada groundingnya nih ya. Groundingnya itu untuk drainnya, drain olinya. Nah biasanya gitu aja sih teman-teman ya. Terus untuk penampang kabelnya dia lebih kecil ya teman-teman ya, untuk yang si high voltage-nya itu, karena tegangannya yang besar namun arusnya lebih kecil. Sebaliknya beda dengan yang low voltage-nya ini, arusnya lebih besar namun tegangannya sudah menurun ya, karena fungsinya trafo step down ini adalah menurunkan si tegangan itu ya, beda dengan trafo step up. Oke, paling kurang lebih seperti itu ya dari saya. Nanti besok kita akan ngejelasin untuk panel TM-nya. Oke, sekian dari video ini. Salam engineer, bye bye.